Saya tengok dipakai Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid yang ke-30. Kata Allah, dalam bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau umur kita udah lewat 40, itu Allah mudahkan hati kita dekat kepada Islam. 50, Allah akan catat kebaikan-kebaikan kita, tapi ditundanya mencatat kejahatan, karena Allah berharap sebelum dicatat kejahatan itu kita sempat bertaubat. Kalau udah 60, Allah percepat mencatat yang baik, perlambat mencatat yang jelek. 70 masih berbuat baik, masih rajin juga lagi beribadah, Allah hanya catat yang baik-baik saja dan tidak lagi mencatat yang buruk-buruk. 80 masih bagus lagi, maka Allah berikan dia kehebatan dan kelebihan. Apa itu? Dia nanti dapat memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi kalau umur 80, 90 masih istiqomah dalam kebaikan, itu ada kemungkinan kita bisa memberikan syafaat untuk keluarga kita. Seperti mana orang yang hafal Quran bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Kalau umur udah masuk 80 itu tinggal sedikit aja lagi. Perbaikilah amal, perbaikilah. Karena kata Rasul, itulah orang yang paling baik, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pengajian kita mulai, siapa yang merasa tertinggal batu giok di kamar mandi, harap melapor kepada pengurus masjid. Saya tengok batu gioknya ini agak lain ini. Ada isinya ini. Saya masih letih ini. Tadi malam dengan Pak Dasmir dan rombongan berkejar-kejar dari Batu Sangkar ke Pekanbaru menghadiri wisuda 1000 tahfiz yang diadakan di tempat yang sangat hebat, Istana Basa Pagaruyung. Jadi banyak juga kita yang mesti belajar itu.
Jadi anak-anak yang tahfiz itu tendanya menghadiahkan umroh. Bahkan ada yang dihadiahkan umroh itu penghafal Al-Quran tertua. Walaupun baru hafal 5 juz, tapi umurnya udah 75 tahun. Sehingga dihadiahkan umroh juga. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini nanti bisa diadopsi ketika Pak Masrul Kasmi jadi Bupati Meranti. Luar biasa itu. Saya nengok video klipnya, nengok macam-macam itu ya, wah, luar biasa. Lalu saya tanya dengan dinas sosialnya, kebetulan adik kelas saya dulu di Padang Panjang. Sering gini, ini udah yang ke-8 ini. Jadi sudah berapa orang hafiz di tanah datar ini? 19.700 orang. Rupanya didata orang itu. Data kita ini yang kadang-kadang nggak betul. Data itu kalau menggunakan bahasa Inggris, betul itu. Data. That means the real fact. Fakta yang nyata. Tapi kita ini kan sering datanya bahasa Arab. Data itu fi'il madi. Data. Fi'il mudhari'nya yadutu. Masdarnya dutu. Jadi susah juga kita dibuat. Jadi luar biasa lah cara mereka memberi semangat. Rumah-rumah tahfiz itu dihidupkan. Bahkan wali nagari yang memiliki rumah tahfiz dan rumah tahfiznya menjadi pemenang, wali nagarinya pun diumrohkan. Ada wali nagari apa kemarin tuh Pandesike, Tabe patah macam-macam lah, luar biasa. Jadi berkejar-kejar kemari terus ke Parit Indah, jam 11 ke rumah baru balik kemari lagi. Kita teruskanlah, hari ini kita masuk pengajian yang berikutnya, Al-Kaslu. Al-Kaslu artinya pemalas. Rupanya malas ini juga termasuk penyakit hati. Wa huwa at-tasaqul wat-tarafi amma yambaghi ma'al qudrati au adamin bi'asin nafs li fi'lil khair wa huwa mazmum jiddan wa hasbuk fih. Yang disebut dengan malas adalah berat, enggan melakukan sesuatu yang bersifat kebaikan padahal dia mampu untuk melakukannya. Itulah yang disebut dengan malas. Jadi malas itu kalau melakukan kebaikan. Tapi kalau malas berjudi, tidak malas itu. Malas mau lama di lapau itu tidak malas. Jadi yang malas itu berat melakukan yang baik. Padahal kita mampu untuk melakukannya. Ibadah sunnah, baca Quran, berat melakukannya. Itu yang disebut dengan al-kasl, malas itu. Sholat tahajud, ya. Paling tidak 2 rakaat, terkecuali kalau kita sakit atau musafir. Kalau sakit atau musafir dalam perjalanan itu ada keringanan.
Sebab orang musafir sembahyang wajib pun boleh dikurangi, apalagi sembahyang sunat. Bahkan ada ulama yang ekstrim, berzikir-zikir sesudah sholat pun tidak mau dia, kalau dia musafir. Kenapa? Yang wajib saja kita kurangi, karena kita ingin cepat, ingin lebih lapang. Itu yang disebut dengan rukhsah. Kok masih pula menambah yang sunnah? Ada yang sampai sejauh itu. Jadi kita tidak musafir, kita tidak sakit, tidak juga sholat tahajud itu, walaupun cuma 2 rakaat. Itu yang disebut dengan al-kas, malas. Bersilaturahmi, ibu kita sudah tidak ada, tapi adiknya ada, kakaknya ada, atau sepupu-sepupu kita dari ibu masih ada. Berat untuk pergi berkunjung ke mereka. Itu disebut dengan al-kasbu, malas itu. Karena dalam Islam, kalau ayah Pak Masrul sudah tidak ada, tapi masih punya Pak Lom, mengunjungi saudara-saudara dari pihak ayah, itu seakan-akan ayah yang mengunjunginya. Jadi kita dapat pahala, ayah dalam kubur pun dapat pahala. Ayah kita tidak ada, tapi maksu kita ada, Pak Su kita ada, Pak Ngah ada, Pak Long ada, Pak Anda ada, kunjungi. Itu pun sudah tidak ada. Anak-anaknya kan ada, sepupu-sepupu, kunjungi. Itu seakan-akan ayah kita yang datang. Enggak juga kita pergi itu yang disebut dengan al-kas. Padahal orang yang menghubungkan silaturahmi itu ada 2 keutamaan yang dibayar kontan Allah. Yang pertama, Allah mudahkan rezeki. Yang kedua, Allah panjangkan umur. Walaupun panjang umur di sini terbagi 2 juga. Sebagian ulama menyatakan panjang umur itu. Karena ada orang yang didoakan Nabi, Allahumma tawwil umrahu wa ahsin amalahu. Ya Allah, panjangkan umurnya, baikkan amalnya. Orang yang didoakan Rasul itu lebih 100 tahun umurnya. Ada yang 90 lebih, panjang umurnya. Kalau Rasul saja berdoa untuknya, boleh, apalagi kita. Jadi boleh berdoa itu untuk panjang umur. Yang tidak boleh hanya berdoa untuk panjang umur, disertai dengan kebaikan umur. Allahumma tawwir umri wahsan fid darain. Saya terkejut itu. Muhammadiyah itu punya 178 universitas. Hebat-hebat lah, macam Malang hebat, UMY hebat, UAD hebat. Tapi ketika jumpa dengan rektor-rektornya, saya bilang, tidak ada hebatnya kalian di Jawa. Tempat-tempat lain tidak ada hebat. Yang paling hebat itu cuma Umri, saya bilang. Dialah kena bapak rektornya, enggak, saya bilang. Satu-satunya universitas Muhammadiyah yang disebutkan namanya dalam Quran maupun Sunnah itu cuma Umri. Contohnya ayat Al-Quran, Arzalil Umri. Kan gitu kan. Surah Yasin itu. Dalam hadis Nabi gitu juga. Doa Nabi itu, Allahumma tawwil umri. Kan umri lagi itu kan. Nggak ada unri, unila, uwir. Nggak ada itu. Itu hebatnya itu di situ sebetulnya. Jadi doa panjang umur itu boleh, tapi disertai dengan baiknya amal. Maka kata Rasul, yang paling baik di antara kalian itu yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Man tala umruhu wa ahsana amalah. Siapa yang panjang umurnya tapi baik amalnya.
Itu yang pertama. Kalau kita bersilaturahmi panjang umur. Kenapa? Sebab orang yang kita datangi itu pasti berdoa untuk kita. Nah, itu yang paling penting. Dia berdoa untuk kita. Yang kedua, bukan umurnya yang bertambah, tapi keberkatannya yang bertambah. Yang kedua itu. Imam Syafi'i itu meninggal umur 51 tahun. Sampai sekarang masih disebut-sebut orang, bukunya dibaca, diseminarkan, didiskusikan, dikupas balik. Di perguruan tinggi, khususnya yang berada di fakultas syariah, itu pasti baca buku pasti baca buku Al-Risalah. Begitulah hebatnya Imam Syafi'i yang umur 51 sudah meninggal 1000 tahun yang lalu lebih kurang, tapi masih disebut-sebut orang. Panjang umurnya. Yang paling berat itu kita belum mati, tapi sudah dilupakan orang. Oh, itu yang paling berat. Datang orang ke Gobah, si Anu masih hidup, masih. Kapanlah dia mati lagi itu ya Allah. Menyumpah orang kepada kita, itu berat. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang sudah panjang umur, hanya tinggal satu lagi. Apa itu? Perbaikilah amal. Ada hadis itu. Saya tengok dipakai Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid yang ke-30. Kata Allah, dalam bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau umur kita udah lewat 40, itu Allah mudahkan hati kita dekat kepada Islam. 50, Allah akan catat kebaikan-kebaikan kita. Tapi ditundanya mencatat kejahatan. Karena Allah berharap sebelum dicatat kejahatan itu kita sempat bertaubat. Kalau udah 60, Allah percepat mencatat yang baik, perlambat mencatat yang jelek. 70 masih berbuat baik, masih rajin juga lagi beribadah. Allah hanya catat yang baik-baik saja dan tidak lagi mencatat yang buruk-buruk. 80 masih bagus lagi, maka Allah berikan dia kehebatan dan kelebihan. Apa itu? Dia nanti dapat memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi kalau umur 80, 90 masih istiqomah dalam kebaikan, itu ada kemungkinan kita bisa memberikan syafaat untuk keluarga kita. Seperti mana orang yang hafal Quran bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Kalau umur udah masuk 80 itu tinggal sedikit aja lagi. Perbaikilah amal, perbaikilah. Karena kata Rasul itulah orang yang paling baik. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi ada kalanya yang dimaksud panjang umur badan, ada yang dikatakan dengan keberkatan umur. Kan ada doa kita itu kan, barakatan fir rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Wah, luar biasa. Jadi yang disebut dengan malas itu adalah keengganan kita melakukan yang baik, padahal kita mampu untuk melakukannya. Ada duit sedikit, mau bersedekah nantilah. Wah. Ada duit, mau berinfak, sabantalah. Kalau udah berulang-ulang sabanta, itu bisa sekasua. Karena banta itu kecek-ketek,
kasuan lebih kadang. Itu bahaya itu. Kita tunda-tunda. Padahal kematian itu tidak bisa ditunda. Kalau udah datang dia habislah. Jadi jangan ditunda-tunda. Itu disebut dengan malas. Qauluhu ta'ala wa alaysa lil insan illa ma syaa. Tidak adalah bagi manusia itu terkecuali apa yang diusahakannya. Apa maksudnya itu? Kita itu tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kita bersungguh-sungguh, hasilnya pun akan baik. Kalau istilah orang sekarang menyatakan usaha tidak akan mendustai hasil. Kita kadang-kadang kan terbalik. Kita mampu bersedekah 1 juta. Tapi kita bersedekah 10.000. Di akhirat minta balasan surga Jannatul Firdaus. Macam mana caranya? Modal sedikit, mau dapat hasil banyak. Ya kan enggak mungkin. Modal kita hanya bisa bikin jalan desa. Itu pun dari Bandes. Tapi kepingin bangun jalan tol, mana caranya itu? Tidak bisa. Kalau bikin jalan Bandes itu puluhan juta selesai. Tapi kalau mau bikin jalan tol, kita perlu duit puluhan miliar. Atau ratusan miliar, bahkan triliun. Jadi, kalau mau dapat surga yang hebat, ya harus beramal lebih hebat. Mau masuk surga, tapi sholat malam tidak pernah, puasa sunat tidak pernah, macam mana caranya? Kalaupun masuk, ya surga swastanya itu. Jadi upaya itu harus semakin besar kalau kita ingin mendapatkan hasil yang besar. Maka manusia itu tergantung kepada apa yang diusahakan. Jadi kita yang menentukan surga mana yang akan kita duduki. Tergantung kepada amal usaha kita. Itu Raja Siak itu, Sultan Siak itu menginfakkan, mewakafkan hartanya sekian juta golden. Kalau dihitung sekarang triliun itu. Maka itu wajar membuat dia mudah ke surga di surga. Luar biasa banyaknya. Walaupun bersedekah, berinfak, berwakaf itu tergantung kemampuan. 10 juta bagi jenderal itu kecil. Tapi 10 juta bagi kopral itu besar. Kopral bersedekah 10 juta dengan jenderal bersedekah 10 juta. Jumlah sama, tapi nilainya pasti berbeda. Maka dalam Islam itu yang diminta sesungguhnya bukan jumlah, tapi rutin dan baiknya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Yang diminta Allah itu ahsanu amala. Siapa amal kalian yang paling baik? Bukan aksaru amala, yang paling banyak, bukan. Atau akbaru amala, yang paling besar, bukan. Yang paling baik. Maka yang paling tahu yang paling baik itu adalah kita. Jadi kalau kita mampu tidak kita lakukan yang disebut dengan al-qasd.
sambil pergi ke Sumatera Barat, sambil pergi ke Dumai, sambil pergi ke Tembilahan, sambil pergi ke Rohul, kita naik bus atau naik mobil. Sebetulnya kan itu kesempatan yang paling hebat. Kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, memperbanyak doa. Sebab doa musafir itu salah satu doa yang mustajab. Tapi kadang-kadang kan tidak kita manfaatkan itu. Kalau kita manfaatkan luar biasa itu, berzikir. Waktu di mobil itu anak kita atau siapapun bawa mobil, kita berdoa pada Allah. Doa musafir itu makbul. Kita kadang-kadang justru tidur, mau tahu tak lama. Kalau yang disuruh yang memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Samalah dengan ibu-ibu itu. Salah satu doa yang makbul itu kan menjelang waktu buka puasa itu. Tapi menjelang waktu buka puasa itulah yang paling sedap nonton sinetron. Maka lepaslah tempat istimewa yang disediakan Allah untuk kita. Lepas. Karena bahayanya sifat malas ini, dan itu memudaratkan orang yang memilikinya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa kata Rasul? Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal kasal dari sifat malas. Allah, Rasul sendiri meminta kepada Allah agar dia terhindar dari sifat malas. Artinya kita juga harus seperti itu agar kita terjauh dari sifat malas, yang sifat itu dapat merugikan kita sendiri. Kalaulah founding father kita, orang-orang tua kita dahulu malas berjuang, merdeka kita sekarang ini. Disuruh tetap aktif. Kalaulah kakek-kakek kita dulu malas menanam pokok durian, nggak makan durian kita. Padahal ketika dia menanam pokok durian itu umurnya sudah 70 tahun. Batang durian kampung lama itu paling cepat berbuah 8 tahun. Kebanyakan si penanam tidak menikmati hasil dari yang ditanamnya. Tapi mereka tidak peduli. Sebab atuk-atuk kita dulu punya falsafah hidup yang hebat. Bagi mereka yang penting menanam, biarlah anak cucu yang menikmati. Ini yang dikatakan Rasul dalam salah satu hadisnya. Ada seorang sahabat yang kaya raya bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ngomong dengan Rasul, ya Rasul, I would like to retire. Saya ingin pensiun lah dari dunia bisnis. Lalu ngapain? Saya mau berzikir-zikir saja di masjid lah dengan ahlus suffah. Kata Rasul, Ibnu Mas'ud, kalau di tanganmu ada benih tanam-tanaman, sementara kau tahu besok itu hari kiamat, tanam juga lah. Sebab menanam itu masih dihitung sedekah. Besok kiamat masih ada bibit-bibit tanaman di tempat kita,
tanamlah. Itu dia tong sedekah. Artinya Islam menyuruh kita menanam sampai kiamat. Kalau orang di Riau justru terbalik. Mereka lebih suka menebang sampai hari kiamat. Bedanya. Habislah. Kalau kita disuruh meninggalkan yang terbaik, orang justru meninggalkan yang terburuk. Kadang-kadang ulah satu generasi, beberapa generasi berikutnya yang akan menanggung. Itu yang paling sakit. Itu yang paling sakit. Kita tidak meninggalkan warisan, tapi meninggalkan hutang. Hutang yang diwarisi beberapa keturunan pula kadang-kadang itu. Maka dalam Islam itu ketika ayat Al-Quran turun, wal yahsallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaklah merasa takut, merasa khawatir orang yang meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Karena ayat ini turun sebelumnya berbicara tentang pembagian harta warisan. Maka sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang meninggalkan warisan itu jauh lebih dimuliakan Allah dari orang yang meninggalkan hutang. Maka kata Rasul, meninggalkan warisan kepada anak cucu itu lebih utama dari meninggalkan hutang kepada anak cucu. Kenapa? Ayat Al-Quran tentang warisan itu sangat banyak dan sangat detail. Itu menyuruh agar kita meninggalkan warisan. Ada yang dibagi. Jangan sempat terpaksa jual sana jual sini karena terlalu banyak hutang kita. Begitulah Islam menyuruh kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada generasi-generasi sesudah kita. Saya rasa itu dululah yang bisa disampaikan. Insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Ilajuhu. Apa obat malas itu? Rupanya obat malas ini wa ilazul amali lil kasal. Ada yang disebut dengan obat praktis dan ada yang disebut dengan obat teoritis. Insya Allah akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, seperti biasa, kalau ada yang mau didiskusikan, baik masalah kaji ini atau masalah yang lain, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan. Yep, silakan. Kadang ada orang yang diberi usia panjang hingga umur 90 tahun, tapi dia meninggalkan amalan-amalan, meninggalkan sholatnya dan lain sebagainya. Itu gimana? Itu yang dikatakan Rasul, orang yang paling jelek. Orang yang paling jelek itu adalah yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Maka kewajiban anak-anaknya, cucu-cucunya yang mengingatkan dia agar bisa husnul khotimah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebaik-baik orang umurnya panjang, 90 umurnya. Tapi memang luar biasa bagus amalnya. Dia menjadi inspirasi bagi orang lain. Dia menjadi tempat orang bertanya, menyelesaikan nan kuswi, menjanihan nan karuah. Orang merasa kagum dan bangga memiliki orang tua seperti dia. Kita sekarang yang banyak orang panjang umur
orang tua itu yang kurang. Sebab orang tua itu maksudnya orang yang dituakan. Dia memiliki sesuatu karisma yang apapun permasalahan dia akan bisa membantu menyelesaikannya karena dia orang tua, orang yang dituakan. Yang banyak kita kan orang yang panjang umur sampai 90 tapi tidak punya makna. Jadi kalau ada yang sudah tua itu memang harus diladeni, dibantu itu agar dia bisa mengakhiri hidupnya ini dengan penuh kebaikan yang kita harapkan. Diusahakan. Ada di kampung ayah saya itu, di Midai, di Pulau Midai, ada dukun besar namanya Tok Miahiu. Itu mungkin 100 lebih. Tapi anak cucu pun udah takut datang ke rumahnya. Udah macam apa? Macam mayat hidup. Kata orang, kalau orang datang ya macam mayat hidup. Tapi kalau orang tidak datang, masih sanggup juga dia berjalan. Akhirnya buka atap, buka macam-macam, barulah meninggal. Itu kan ngeri, itu panjang umur sampai 100, tapi akhir hidup tetap dalam kemusyrikan itu. Orang badai topan tidak berani ke laut. Dia badai topan itulah dia menyeludupkan getah ke Singapura. Katanya kalau dia jalan tuh laut itu tenang aja. Itu kan udah berkawan pula dengan hantu laut kan. Yang gitu-gitu itu susah lah. Ada yang seperti itu ada. Ada pula orang yang di situ di Midai juga. Tua juga 100 lebih juga itu. Namanya Angku Sultan. Oh itu bagus. Itu saking kuatnya dia berprinsip dengan ajaran agamanya. Banyak orang yang agak tersinggung lah. Sampai diupah itu. Tukang sihir dari Thailand. Kalau bahasa kita Siam. Dari Siam. Untuk menyantet dia. Oh capek disantet. Tidak juga bisa. Akhirnya ngaku. Bomoh Siam itu. Saya udah berkali-kali menyantet bapak, tidak bisa pak. Dalam Teluk Jampi itu biasanya nampak wajah orang. Udah itu nampaklah organ-organ penting yang mau ditusuk dengan jarum itu. Tapi bapak tidak bisa nampak pak. Rupanya kalau orang dekat dengan Allah itu, sihir akan jauh dari dia. Kalau orang-orang kita di pesisir kan biasa itu. Main tujuh lah namanya, main apa. Itu dulu biasa. Meledak-ledak di atas atap rumah kita. Datang tujuh di atas aku, ku kembangkan panji Rasulullah. Macam-macam lah menteranya itu. Jadi bagi orang-orang tertentu, bahaya. Tapi ada yang panjang umur, yang menutupnya dengan su'ul khatimah. Ada yang panjang umur, yang menutupnya dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk yang husnul khatimah. Ada yang lain? Yuk. Silakan. Dia mi itu tergantung amal ibadah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tren sekarang ini Ustaz, tua tapi berpenampilan muda, apakah itu sunnah Ustaz? Assalamualaikum. Ya, itu bisa jelek, bisa tidak jelek. Bisa baik kalau ketika dia berpenampilan muda itu dia menggunakan dalil innallaha la yanzuru ila ajsamikum
wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ada hadis Nabi itu. Allah itu tidak melihat penampilan Anda, tidak melihat gagahnya Anda, tapi yang dilihat itu adalah ila qulubikum, hati Anda. Tapi kalau ada orang tua berpenampilan muda, hatinya bersih, dan dia berharap dengan berpenampilan muda itu menjadi motivasi bagi orang lain bahwa tua itu tidak berarti lusuh, lunglai, dan layu misalnya. Why not? Itu bagus itu. Tapi kalau dia berpenampilan muda untuk hal-hal yang negatif, sebab di Sumatera Barat sekarang setiap bulan ada 1000 kasus perceraian, berarti ada 1000 janda setiap bulan. Maka dia berpenampilan itu dalam rangka itu agak itu seharusnya dia banyak-banyak membaca pantun Minangkabau, ramu-ramu si kumbang janti, kati endah baliak bakudo, lai teraga menambah bini, tapi sadarlah badanlah tua. Tergantung kita. Karena ada orang tua yang berpakaian kadang-kadang pesing apa semua itu kan tidak bagus. Tapi ada orang berpakaian udah berumur 80 tapi masih necis, nampak gitu, ke masjid pakai harum-haruman, itu nggak ada masalah. Nabi menyuruh itu. Ada orang yang rambutnya kusut, pakaiannya tidak terurus, itu dipanggil Nabi itu. Kata Nabi, bagusi rambutmu, bersihkan pakaian. Oh, jadi nampak gagah itu. Sebab kadang-kadang kalau kita orang-orang tua pakaian tidak seperti yang sewajarnya, itu menimbulkan fitnah. Mana anaknya, mana cucunya, kok dibiari macam itu? Tapi kalau orang tua yang seperti Datuk Marjohan lah, kan enggak lah itu kan. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Jangan gara-gara kita, anak cucu kita tersandra. Berpakaianlah sewajarnya. Tapi memang ada, yang penting pakaian itu kan bersih. Di samping bersih, sesuai. Ada syair Arab itu menyatakan, Izal mar ulam yunnas minal lu mi'ir duhu fakullu rida'iyar tadihi jamilun. Apabila orang tidak memiliki dosa dan kesalahan, maka semua pakaian yang dipakainya akan nampak cantik. Macam Pak Masrul Kasmi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.